Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi yang ada gambar loncengnya ya. Agar Anda bisa mengetahui dan ada notifikasi yang akan masuk ke dalam handphone Anda. Video-video dari saya yang terbaru ya. Jadi selalu update dan tidak ketinggalan gitu ya. Kedatangan lagi suatu pisau. Ini pisau yang sangat sebenarnya spesial juga buat saya. Memang sengaja saya bikinnya tuh panjang ya. Jadi ini spesial untuk dorong ya, bukan untuk tarik. Jadi saya juga pengen apa sih namanya? Teknik dorong. Jadi untuk kepake di semua sapi. Jadi sapi yang kecil maupun sapi yang besar-besar kita libas dengan ini. Mana pisaunya? Ini sebentar ya. Nah, ini dibilang pisau atau golok ya silakan. Modelnya bullnose, ini saya baru jadi ya. Ini bullnose. Nah, ininya full tank ya. Ininya full tank ya. Ininya full tank ya, ini full tank ya. Saya dilihat ini full tank. Jadi ini sangat kuat sekali. Ini saya bikin dari per lawas ya. Jadi per lawas ini saya nggak tahu ini per apa, tapi ini per sangat tua sekali. Dan saya seleksi, ternyata memang suaranya tuh ngentring gitu ya. Waktu itu saya jajal sampai ini sudah jadi, suaranya ngentring banget ya. Jadi saya nggak tahu ini per apa, tapi setelah saya asah dan disepuh dengan maksimal, maksudnya tuh maksimal penyepuhannya, kita apa sih namanya, kita lihat gitu kualitas sepuhannya. Setelah diasah ini sudah di flat ya, ini sudah apa sih namanya, tinggal pakai. Ternyata ketajamannya memang kalau baja karbon luar biasa ganas ya. Ini ganas, tajamnya ganas. Ini panjangnya 40 cm. Kenapa saya bikin 40 cm? Karena kalau 35 tanggung kalau menurut saya. Jadi ini bisa ke semua apa sih namanya, sapi. Sapi yang kecil merem pakai ini, sapi yang besar oke. Jadi tinggal dorong begini ya. Tinggal dorong. Jadi kalau mau dorong dari sini ya. Dari sini, jangan dari ujung ya, takut nyangkut. Dari sini, biasanya dari sini ya, dorong. Kenain dulu lehernya, leher bagian mana yang harus dikenain yang ini. Tinggal dorong. Cret gitu ya. Jadi nggak perlu lagi, dan ini juga mantep ya karena full tank, jadi nggak perlu pakai tenaga. Ya boleh lah ditiban gitu, biasanya ada yang niban dari atas juga, jok gitu ya. Kalau nggak dia tangannya di sini, tapi hati-hati, tangan harus pakai sarung tangan kalau yang belum terbiasa. Jadi takutnya ini ngelos, kalau ini licin, ini ngelos duluan tangan, baru tangan ke sini gitu ya. Itu pernah kejadian soalnya. Jadi tolong hati-hati ya, tolong hati-hati kalau untuk teknik dorong. Kalau mau aman ya di sini ya. Jadi Anda dorongnya dari sini, tinggal terus. Mau sapi yang kecil apalagi ya, kambing merem, tapi kalau bisa kambing harus dipisahin pisaunya ya. Jadi kalau ada yang bilang kambing itu lebih gampang dari sapi, ya saya banyak mendengar dari pakar-pakar sembelih ya, tukang jagal, ternyata di kambing itu agak lebih susah sedikit. Kenapa? Dia tuh jenggotnya banyak. Untuk mengalahkan bulu yang banyak itu, ini kita harus bener-bener greges ya. Jadi nanti jangan habis motong kambing terus motong sapi. Nah, itu biasanya suka mintul ya, suka mintul sedikit, tapi ya kayak yang enak itu untuk usus kambing ya kambing gitu. Jadi harus ada dua. Kan orang kadang-kadang nggak mau rugi ya, harus perhitungan gitu, harus untung terus. Ini saya mau pakai kambing 50 kambing dengan sapi 10 gitu, ini harus bisa. Ya bisa sih, cuman Anda bisa nggak untuk maintainnya di lapangan gitu. Permasalahannya sih di situ sebenarnya. Jadi kalau ada yang bisa, ada yang bilang ini bisa 50 sapi, ya silakan aja, ya silakan disertakan dengan tanpa ngasah ya, maksudnya tanpa ngasah lagi di batu atau tanpa ngasah lagi di amplas ya.
Kalau ini kan bukan mengasah ya. Kalau di honing itu bukan mengasah, tapi dia meluruskan mata bilah. Ketika Anda sudah motong, misalkan kena tulang, itu akan rolling. Rolling itu berbalik, matanya akan berbalik. Ketika berbalik, ini tidak tajam. Nah, untuk meluruskannya lagi, pakai honing yang halus. Ini semi halus, tidak kasar, tidak halus banget, tapi semi halus. Jadi Anda tinggal meluruskannya saja ya. Ini 20 cm panjangnya. Ini 20 cm panjangnya, ini pendek ya. Tapi ini 40 cm bisa. Gitu loh. Gimana caranya? Ya begini saja tuh, tinggal diturunin tapi diputer. Ya. Tinggal ini diturunin, itu diputer. Nah, setelah habis dari honing baru ke sini. Kadang-kadang orang suka males, "Bang, saya pengen yang stainless biar gampang." Ya sebenarnya sih nggak begitu susah banget ngerawat ini, karena yang kita cari, yang sudah saya ulang-ulang juga, yang kita cari adalah ketajamannya, bukan tahan karatnya. "Bang, ada nggak sih yang stainless yang tahan karat tapi tajam?" Ya ada, tajam, tapi tidak setajam baja karbon. Jadi baja karbon, ada yang belum tahu, baja karbon itu ya baja apa sih, semua baja yang bukan stainless gitu ya. Misalkan ada nemu baja apa gitu ya, itu karbon namanya, cepat karat, ada karbonnya gitu ya. Maksudnya tuh kayak baja limbah, ini baja limbah ya, baja per, baja limbah, atau baja modern yang bukan stainless, itu baja karbon. Disebutnya baja karbon gitu ya. Semua tuh unsur ada bajanya. Baja itu untuk mengeraskan. Kalau dia keras akan tajam gitu. Kalau misalkan di stainless, karena dia banyak unsur kromiumnya, karena dia tahan karatnya, dan akhirnya si karbon tadi diturunkan, karena yang mau ditongolin sama pisau apa sih namanya, stainless itu ya tahan karatnya, ya tajam gitu. Kayak kemarin pisau-pisau saya kayak Hulusi atau Tasci gitu ya, maksudnya yang apa sih namanya, yang stainless itu tajam, tapi kayaknya dia banyak karbonnya, beda sama pisau pabrikan yang lain. Don Carlos juga termasuk agak sedikit banyak karbonnya, dia gerges gitu ya. Nah ini dia panjangnya 40 cm, tebalannya ini, tebelnya kira-kira 3 mili, dan ini enak di tangan karena full tank ya. Ini nanti saya akan bikinkan sarung. Sebenarnya sarungnya ada sarung kalep ya. Ini sarung kalep, dan itu mencegah juga karat ya kalau kalep. Tapi saya akan bikinin sarung kulit juga nanti. Pasti nanti ada yang mau, "Bang, itu buat saya." Ya mungkin ya silakan aja, kalau yang mau silakan nanti apa sih, untuk menghubungi saya bisa nanti ada di kolom deskripsi kalau ini mau. Ini cuma satu ya, karena ini saya pilih dari bahan yang kira-kira tuh bagus. Jadi nggak semua per itu yang di apa sih, yang di loak ya, yang di tukang loak, tukang besi-besi itu bagus. Karena pilihan juga. Ya mungkin dari ngentringnya. Terus kita lihat, pertama kita milih itu korosi atau tidak. Kalau korosinya terlalu parah ya, terlalu parah, terlalu dalam, itu tidak bisa dibuat untuk pisau atau golok. Jadi mesti diseleksi, nggak semuanya besi di loakan juga bisa. Sebenarnya banyak juga besi yang bisa juga. Sebenarnya kayak apa sih namanya, kunci pas itu ada apa sih namanya, vanadium, ada mobildium. Itu bisa dibuat begini karena itu dia tahan apa sih, panas ya, tahan panas dan tidak mudah apa sih namanya, bengkok ya. Itu kunci pas. Itu bisa dibuat pisau, bisa, asal Anda tahu cara ngolahnya gitu. Tadi beda-beda gitu ya. Nah ini kekerasannya berapa ya nggak tahu, karena ini bukan baja modern, dan di HT-nya bukan di pabrik. Kalau di HT-nya di pabrik sudah pasti tahu ini HRC-nya atau kekerasannya berapa. Yang jelas ya ini standar tajam lah ya. Ya kita nyampah ya sebenarnya, kayak ini kan cuman hanya dites ya, cuman hanya dites ini aja, tes apa sih namanya, ini tajam nggak gitu kan. Tuh ya, jadi udah nggak ada ragu lagi. Misalkan ya kalau mau di plastik ya, ini karena plastik licin juga, jadi ya kita coba aja gitu ya, apakah di plastik juga dia mau gitu. Kadang-kadang orang mau juga tuh ya, gampang kok, ngasahnya juga gampang. Jadi
baja karbon itu ngasahnya gampang, nggak terlalu keras dibanding baja modern. Kalau baja modern memang keras, ketahanan ketajamannya bagus, tapi itu dibutuhkan skill mengasah. Ingat ya, skill mengasah Anda. Jadi ada orang yang tahu beres lah, gue punya duit nih, berapa aja gue bayar, yang penting gue nggak ngasah-ngasah untuk apa, pemotongan. Ya kalau saya bilang sih boleh-boleh aja sih, bebas-bebas aja sih. Cuman kalau untuk jadi penyembelih yang total, ya mungkin nggak seperti itu ya. Untuk menjadi penyembelih total itu harus dari basic, dari nol, yaitu belajar ngasah dulu. Kalau Anda sudah belajar ngasah, berarti Anda mencintai apa yang akan nanti selanjutnya, gitu ya. Maksudnya Anda jadi tukang jagal, Anda bisa ngasah. Dibanding Anda cuman bisa beli, tapi nggak bisa ngasah juga, nggak tahu ngasahnya gimana ya. Pada berentot-berentot ke sini, nggak tahu ketajamannya gimana, nggak tahu ketajamannya. Tapi yang penting gue mau motong gitu ya. Itu bebas-bebas aja sih gitu. Teman, kurang pas kalau menurut saya, karena eh, ada jiwa yang terpanggil untuk kita belajar ya, untuk learning ya, untuk belajar gitu dari basic gitu ya. Ya kalau punya duit ya silakan aja ya. Nah, ini full tank ya, ini full tank, di sini ada mozaiknya ya, ini full tank ya tuh ya. Ini antep ya untuk dorong ya. Nanti kalau misalkan ada yang pengen, ini cuma satu ya, biasanya sih rebutan ya. Kalau saya udah upload tuh biasanya rebutan, langsung japri, bang itu buat saya. Ya udah gitu, jadi nanti saya ya pasti nyari lagi ininya, bahannya, nyari bikin lagi. Jadi saya nggak pernah bikin banyak, eh, tapi kualitasnya saya jamin bukan 100% ya. Jadi tidak ada yang 100% di dunia ini, jadi tidak ada yang sempurna. 90%, 99% saya maksimalkan, tapi tetap yang nomor satu adalah Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi saya hanya memaksimalkan ini, saya cari bahan yang terbaik. Sebenarnya ini mau saya pakai tapi tahun depan kelamaan gitu ya. Tapi ini memang saya karena hobi, jadi saya bikin. Jadi saya bikin ini 40 cm, tadi 35 saya tanggung. Dan ini bisa di segala medan. Tapi ingat, untuk metode dorong, kepala nggak boleh miring. Ya, ingat nih, kepala sapi nggak boleh miring. Misalkan ada lubang nih, terus kepala miring, diginin, ya bisa aja. Cuman Anda harus merogoh ke dalam begini ya. Harus merogoh ke dalam, begitu. Yang enak adalah kepala itu nenggak. Ya, bener-bener berbalik, kepala itu ke atas, ngadepnya ke atas ya, bukan miring. Kalau miring begini bisa, cuman Anda harus ngerogoh lagi begini. Kepala itu menghadap ke atas, nonggak langsung begini ya. Ya, kepala di atas. Nah, kalau di sistem kepala digantung agak susah. Kalau buat panjang ya, buat panjang agak susah. Cuman kepala harus nongak, jadi Anda tinggal dorong. Dress. Kalau sapi-sapi kecil ya enak. Oh iya, untuk akan ada yang bilang, bang, tes di RPH. Jadi saya tidak pernah mengetes di RPH itu pakai pisau-pisau besar, karena kondisi di lapangan di RPH itu tidak sesuai dengan pisau-pisau panjang. Jadi diharuskan pendek karena takut mentok ya. Karena di RPH itu berbeda dengan di Idul Adha ya. Di Idul Adha beda. Kebanyakan mereka tuh di 20 ke bawah, 20 cm ke bawah ya, 20 cm ke bawah. Ada juga yang 25 cm ada. Cuman itu memang harus benar-benar lihat posisi pala. Karena di RPH itu ketika di stunning, itu kepala kemana-mana, dia jatuhnya juga kemana-mana. Ketika Anda susah untuk memotong, nah disitulah seorang tukang jagal harus bisa ya, harus bisa menangani berbagai macam posisi leher, gimana caranya ya. Ya, kita juga lagi belajar gimana caranya kalau posisi kepala terlalu begini, terlalu begini. Kalau di Idul Adha kan bisa dikomunikasikan ya dengan si pemegang leher. Tapi kalau di RPH, karena dia harus cepat, di RPH itu 10 detik harus terpotong. Dari mulai stunning ya, dari mulai stunning, tes stunning sampai dia jatuh itu harus terpotong 10 detik, kalau enggak dia bangun lagi. Dan itu resikonya besar. Kalau sampai sebelum dipotong itu sapi bangun lagi. Jadi harus super cepat, harus super tajam. Jadi harus langsung jeblos gitu ya kalau di RPH. Kecuali kalau di Idul Adha. Nah, mungkin itu saja. Ini kalep ya. Jadi ini dimasukin. Ini full tank. Ini saya pas baru megang aja, ini antep ya ternyata.
ternyata nggak begitu berat, tapi beratnya tuh kalau ini mungkin 4 mili, ketebelan juga sih ya, ketebelan. Kalau ini sedang, jadi bisa masuk ke leher tuh dengan enak ya, tinggal didorong mau dari sini, mau dari sini. Tergantung kebiasaan. Bang, pemula harusnya pakai yang berapa senti? Kalau bisa sih yang panjang dulu, untuk menghindari eh, tidak sobeknya dari salah satu apa sih namanya, wajedain ya, atau dari kerongkongan ya, atau dari yang lainnya, ada ininya nih, apa sih namanya, gelambirnya ya. Kalau pemula itu biasanya ragu-ragu ya, apa sih namanya, ragu-ragu untuk memotong karena pisaunya tajam apa enggak. Ya itu tergantung Anda mengasahnya gitu ya. Kalau misalkan ini saya sudah tajam, tapi di tangan Anda bilang begini, "Bang, kok nggak tajam sih, Bang?" Ya udah, Anda asah sendiri. Itu kan asahan saya. Asahan saya menurut Anda mungkin belum tajam, tapi menurut saya sudah tajam. Ya, jadi beda-beda nih ya. Ingat, untuk yang baru pemula jangan pakai pisau pendek. Kalau pisau-pisau pendek khusus orang yang sudah terampil, yang sudah mengerti di lapangan. Kalau misalkan Anda sudah terbiasa dengan pisau panjang, bisa mengurangi pakai pisau pendek. Gitu ya. Jadi jangan coba-coba pakai pisau pendek ya. Nanti dilihat masyarakat pemotongan di Idul Adha jadi kacau ya, kalau Anda tidak bisa memaintain itu juga di lapangan. Gimana cara menajamkannya seperti semula. Ingat, menajamkan seperti semula. Anda sudah 5 sapi, gimana caranya ketajaman ini stabil atau konstan seperti semula tajamnya lagi. Gimana caranya? Itu PR buat Anda, tapi gampang. Yang sudah saya lakukan ini ya, habis motong tinggal di honing pelan-pelan, matanya aja, nggak usah ditekan. 2 kali sampai 4 kali baru pakai stropping ya, di stropping 2 kali 3 kali cukup. Terus Anda rasakan lagi apakah masih tajam atau pakai kuku. Nah, di kuku nyangkut nggak nih? Kalau di kuku nyangkut berarti masih tajam. Itu cara ngetesnya yang gampang. Atau Anda bawa ini, silakan aja kalau habis motong, habis dikosrek, habis di honing, habis di stropping, terus Anda jajal ke sini. Nah, gitu ya. Oh, masih tajam. Lagi, kurang yakin. Oh, masih tajam. Silakan Anda melakukan pemotongan yang selanjutnya. Oke, mungkin dari itu saja. Apabila ada yang kepengen gitu ya, silakan nanti saya kasih nomornya di kolom deskripsi. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.